Kalau Anda baca layout, materinya itu berat, tapi konsekuensinya semakin berat semakin canggih. Nah, tapi sekali lagi kita rasanya belum perlu sampai sana. Kita perlu lebih mendalami lagi sebelum layout. Di layout ya, di unit kedua tentang layout. Unit kedua tentang layout itu membicarakan tentang user input. User input. Nah, contoh user input yang ada di materi layout itu terlalu jauh gitu ya. Kalau Anda baca di situ mempelajari tentang kelas, sementara target kita nggak semuluk itu sebenarnya. Target kita adalah contohnya seperti yang Anda lihat di layar ini. Ya, coba saya run, yaitu mencoba untuk tetap tentang user input. Sama-sama user input di unit 2 itu membicarakan user input. Tapi saya coba untuk mendowngrade gitu maksudnya. Oke, di sini masih ada install, kita tunggu sebentar. Oke, launching activity. Sambil menunggu saya menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan downgrade. Kita belum dulu, bukannya tidak perlu ya, perlu juga. Tapi belum dulu mengisi dengan kelas-kelas. Lihat di sini ya. Ini kan program 2 minggu yang lalu. Terus yang ini program kita sekarang. Saya mau bikin apa sih di sini? Ini program yang paling favorit. Sederhana. Tapi kena. Ada sih yang lebih sederhana lagi. Yang lebih sederhana lagi ya, yang di bawahnya itu. Ini sederhana ini, karena dia hanya penjumlahan dan tidak ada user input. Nah, di pertemuan ini kita agak maju sedikit, yaitu tentang user input. Ya. Di unit layout juga ada user input, tetapi dia terlalu canggih. Kenapa terlalu canggih? Karena dia pakai kelas. Sementara kelas ini agak mungkin belum familiar ya. Kenapa belum familiar? Karena kelas yang kita pelajari di teori di hari-hari Jumat itu, di hari biasa, itu tidak selengkap yang ada di praktikum. Jadi saya sebenarnya mengharapkan kalian sudah membaca dulu ya, membaca bahan kelas ini di unit layout itu. Tapi saya rasa kalaupun membaca juga butuh waktu, dan itu seharusnya adanya di kuliah biasa. Ya, di kuliah biasa itu malah sedikit materi kelasnya itu malah singkat. Sementara di praktikum itu benar-benar filosofis sampai memberikan contoh kelas ada rumah, ada bubuk,
ada ruangan, dan seterusnya. Itu contoh yang ada di praktikum. Malah lebih lengkap daripada yang di kelas biasa. Nah, sekarang yang akan kita lakukan membuat aplikasi yang ada user inputnya. Nah, kemarin itu belum ada user inputnya. Pertama kali yang Anda lakukan adalah ya, ini Wi-Fi mati. Wah, Wi-Fi enggak mati. Sebentar ya, ini ada Wi-Fi. Siapa di antara kalian yang sudah nyala, sudah running Android Studio-nya, mungkin langsung saja saya peragakan atau saya tutorialkan dari layar Anda. Sepertinya belum ya. Mungkin kalian baru selesai dari agama, baru nyalain komputer. Nah, ini agak lumayan boros banget nih, saya sampai 2 GB. Jadi langkah pertama adalah membuat desainnya dulu ya. Ini sama kok langkahnya dengan Visual.net itu. Ya, kita mendesain itu sama aja dengan metode. Itu coding. Sorry. Setelah mendesain harus running dulu. Untuk menguji layout ya, harus membuat jadi perlu saya kasih tahu dulu ya, sejauh ini yang saya dapatkan, dan lagi pula juga baru pagi ini saya baru mengerjakan pagi ini karena dari kemarin sangat amat padat. Hari Minggu aja saya ada rapat Bandung Jakarta 4 jam karena macet. Oke, terus yang perlu saya sampaikan pertama kali adalah sampai mana progres saya, yaitu sampai di sini. Ini ada masalah tentang unit ya, tentang apa namanya, type ya, tentang type. Jadi ini adalah program kita yang 2 minggu yang lalu. Contohnya type adalah ini. Jadi misalkan ada objek namanya angka pertama, tipenya integer. Ada objek namanya angka pertama juga, tapi hurufnya lebih besar daripada ini. Type-nya adalah text view. Jadi type itu masalahnya ada di sini. Type-nya yang saya mengalami masalah, masih macet. Tapi secara konsep sudah benar. Sudah
istilahnya apa? Sistematis ya. Bikin dulu objek wadahnya untuk menampung apa, nanti isinya dipindah ke wadah yang lain. Gitu. Secara konsep ini sudah benar, tapi tinggal ini ya. Kenapa ini nggak bisa? Karena ada tipe yang tidak cocok, mismatch katanya. Katanya mismatch di sini. Because receiver type, apa itu receiver type? Receiver itu penerima, si wadah yang tersedia itu tipenya mismatch, gitu katanya. Di bawah sini Anda bisa baca di sini. Ini kan putus ya. Ini putus, kalau mau lengkapnya di sini. Public inline operator, fungsi desimal plus. Di sini ada shell quick fix. Saya belum coba-coba klik, tapi kalaupun diklik itu nanti ada seperti ini. Tadi saya klik ini, saya belum sampai sini. Create extension function, jadi dia nanti mau bikin fungsi lagi. Nah itu ya, kalau kita klik nanti dia mau bikin fungsi lagi. Kenapa sih ini bermasalah? Dan seharusnya tidak. Dan ini dapat dari mana nih? Sintaks seperti ini. Dapat dari minggu lalu. Masih ingat nggak nih? Minggu lalu saya membuat objek namanya penjumlahan. Objek namanya penjumlahan. Tipenya adalah integer. Objek ini adalah wadah. Wadahnya tipenya integer. Wadah ini akan menampung isi dari angka pertama dengan isi dari angka kedua. Jadi ini ditambah. Ibaratnya ini mangkok pertama, ini mangkok kedua. Nah, mangkok pertama sama mangkok kedua itu ditambah aja, digabung. Nanti isinya ditumpahin semua ke penjumlahan. Itu kan konsepnya seperti itu. Kenapa ini berhasil? Karena tipenya integer semua. Jadi semua kalau ini dijadiin float, nah itu jadi kacau nanti. Wadahnya itu integer, tapi malah dikasih float. Nah, secara apa namanya istilahnya elektroniknya atau micro device-nya, float itu kan membutuhkan byte yang banyak. Membutuhkan transistor yang banyak karena dia menampung ada komanya gitu. Sementara kalau integer kan bilangan cacah itu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat kalau menerima float bisa jadi error, bisa jadi kepotong, jadi dibuletin. Misalkan kalau 57,5 jadinya 57. Oke, konsepnya ini saya tiru ya, sama dengan seperti ini. Tadinya ini hanya PJG plus ALS. Ini kan warna merah nih, ya, gagal. Yang berhasil itu tidak ada warna merah, ini seperti ini. Oke. Itu yang harus saya sampaikan. Progres saya sampai sini, nanti di lain waktu nanti akan saya berikan solusi. Ya. Yang penting konsepnya dulu ya. Maksudnya penulisannya kamu benar nggak? Nanti sisanya gampang lah, tinggal dicoba-coba apakah ini harus editable juga misalnya. Coba kalau misalkan editable gitu. Edit. Ini masih nggak bisa. Ya. Masih merah. Baik, kita coba bikin ya. Nggak sengaja mencet N, gitu. Saya lagi nyari number di sini. Ketika saya mencet N ini malah gelap. Mungkin N maksudnya night, malam. Siapa yang sudah
nyala Android Studio-nya sudah jalan. Nanti akan saya tutor mulai dari blank. Kalau mulai dari sini lebih bingung. Silakan di di-share ya. Silakan di-share kalau sudah ada yang siap, software Android Studio siap, di-share. Kita mulai dari blank aja ya. Yes. Ya. Kita mulai. Tapi saya coba saya hapus dulu deh ya. Kalau gitu semua saya hapus saja. Semoga saya masih ingat. Karena jarang ya, lupa-lupa. Gini ya, jadi ini ada, tetap ini saya pertahankan. Karena kalau nanti saya file new, saya takutnya ntar bukan hilang, tapi loading lagi lama gitu. Mendingan udah di sini aja. Dan lagi pula saya juga bisa, iya belum share ya. Lagi pula saya pertahankan ini, lagi pula ada coding yang bisa dilihat langsung oleh kalian gitu, tanpa perlu nunggu lama. Kalian langsung bisa lihat tanpa perlu saya bikin dari ulang. Oke, anggaplah ya, anggap saja ini kosong ya. Ini saya geser ke bisa. Oke, bisa. Jadi ada gambar kayak ada tugasnya gitu ya, PR-nya gitu. Itu bisa digeser kalau habis. Mari kita beri ruang dulu. Ke bawah ini, ikut ke bawah karena apa? Supaya dia nggak ikut ke bawah. Jadi ya ini di delete. Karena apa di bawah? Inputnya 0 di layoutnya. Tidak apa-apa nih. Ini aja. Anggaplah ini ruang kosong. Mari kita membuat desain yang sederhana untuk rumus Pythagoras. Kita lihat di sini ada palet. Coba kalau saya minimize, terus saya maksimal di sini ada tulisan palet. Yang pertama adalah text view. Agak ke bawah ya. Kenapa agak ke bawah? Karena ada ini, Anda bisa lihat screen. Okay. Di sini ada tulisan My Application. Ini dia memakan tempat ke bawah gitu, sampai 15 pixel. Silakan nanti Anda coba-coba. Kalau tadi saya sudah coba, saya pentokin ini di atas, tapi malah kehalang sama My Application. Di sini malah menjadi pertanyaan, kenapa dia nggak ke bawah sendiri gitu, malah di bawahnya My Application, malah di belakangnya My Application. Jadi ya sudah saya turunkan beberapa pixel gitu ya. Terus number ya di sini, drag and drop. Terus ini agak
saya pentokin. Nah, di situ ada snap. Kamu tahu nggak snap? Snap itu kalau kayak ada magnetnya gitu. Nah, itu lama-lama dia nempel sendiri. Kemudian dikit lagi, text view. Terus play, number. Nah, di sini numbernya ada 3 ya. Sign up sama desimal. Kalau desimal dia bisa desimal. Kalau number ini dia nggak bisa desimal. Nah, tapi tetap nanti bisa dirubah. Cara merubahnya kita cari huruf N, mulai dari N itu tadi saya mencet N, malah jadinya malah jadi begitu. Cari huruf N, number. Oh, diklik dulu ya, sorry. Diklik dulu objeknya. Terus huruf N, number. Oh, numerik. Sorry. Numerik, terus pilih desimal atau integer. Terus sign. Daripada begitu, mendingan dari awal aja. Ini saya hapus sih. Dari awalnya langsung ini, number desimal. Terus ini dipas-pasin aja apa namanya di situ. Kalau kita bisa lihat ada garis-garis di situ. Nah, ini dikatakan lagi. Taruh dulu, baru. Nah, jadi dia nggak bisa langsung nempel, dia harus ditaruh dulu. Taruh, baru nanti diberikan lagi, terus baru dia nempel kayak magnet. Kemudian ini jangan terlalu jauh. Anda bisa lihat di sini text view, edit text desimal, edit text desimal 2. Ini adalah ID-nya. Nanti kita akan manggil dia. Kita akan manggil dia di main activity. Kita panggil. Ya. What next? Apa lagi ya? Di sini text view lagi. Ya, saya lupa harus ditaruh dulu. Baru bisa kayak magnet menempel. Selanjutnya ini kita beri nama. Di kanan bisa nggak? Nggak. Kalau saya pencet D, yang berubah adalah device. Device yang berubah. Pencet D. Kayak gitu dicatat gitu. Kan apa dia? Kita cari, ya kita klik dulu text view-nya. Kita cari teks di common atribut, maksudnya atribut yang biasa dipakai, yang pada umumnya gitu katanya. Berubah menjadi tinggi, bentar. Lihat di sini kan warna merah. Kenapa nih warna merah banyak banget? Karena layoutnya belum di setting. Ya nanti dulu berarti nanti dulu. Ini setelah saya pencet tinggi, ini warna merah, seharusnya warna kuning. Nanti kalau layoutnya sudah kita beresin, nanti ini jadi warna kuning. Kenapa jadi warna kuning? Karena ini belum, ini karena hardcode. Tapi setelah nanti aja. Terus ini kita tulis alas. Kita tulis hasil. Garis miring ini. Garis miring. Di sini kita tulis hasil. Oh iya, satu lagi tombolnya belum.
button tombol yang biasa di sini. Ya, di sedikit juga nggak apa-apa, seperti ini problem ya. Buttonnya kita rubah menjadi hitung ya. Apalagi di sini ada namanya hint. Kita bisa lihat di sini hint. Nah, boleh isi di sini. Isi di sini kita kemudian ini udah lengkap semuanya. Di sini. Kalau sudah, selanjutnya layout. Dimulai dari tinggi. Kita klik tinggi ini. Maksudnya layout ini, constraint-nya. Spesifik atau constraint. Yang atas dulu kenapa? Saya sarankan yang atas dulu. Klik. Dengan sesuatu yang tidak dirubah lagi daripada ke bawah. Kenapa nggak ke bawah? Karena nanti mentok si objek edit text ini mentok si objek. Mendingan dibentokin dulu ke tembok yang nggak akan berubah. Di sini otomatis ada tulisan 81. Jaraknya saya zoom tapi teksnya itu fontnya size-nya semoga Anda bisa melihat. Terus klik sini untuk ke tembok sebelah kiri, otomatis dia angkanya 31. Terus tembok ke kanan itu baru ke bawah. Bawahnya 0. Dia otomatis nempel di objek edit text. Sekarang coba edit text. Nah, edit text ini dia sama saran saya adalah ke tembok. Ini tembok. Ini garisnya lurus ya. Lebih biasa kanan dia nggak bisa. Ini masih misteri kenapa dia garisnya lurus, sementara yang tadi di paling bawah garisnya kayak cacing gitu. Belok-belok. Tapi itu nggak masalah sih, itu cuma untuk menunjukkan bahwa dia bisa digeser atau enggak. So ini dia nggak bisa digeser. Terus selanjutnya yang atas ini, nah, dia ikut si tinggi. Artinya kalau misalkan tingginya saya geser ke atas, misalkan dengan cara seperti ini, misalkan pas dulu, Pak, seharusnya dia ikut naik, si objek edit text ini ikut naik, karena dia dijangka, dikaitkan di sini dengan jaraknya 0. Gimana caranya supaya ini ke bawah? Ada dua pilihan, si objek ini yang di ke bawahin atau ini yang ditambah, ini yang menjadi 40 misalnya. Jadi kalau ini saya tambahin nilai menjadi 80 kan dia ke bawah. Tadi kan 81. Nah, ini jadi ikut ke bawah nih. Karena dia mempertahankan jarak 50 di sini, jarak 50. Ini dikasih angka 0 aja. Oke. Kita lihat di sini
dia sudah warna merahnya sudah nggak ada. Tadi kan di warna merah, sementara ini masih warna merah. Exclamation mark. Kenapa maksudnya? Karena ada constraint yang belum di create button constraint ada tulisan. Bagaimana cara menghapus constraint? Ini ada titik di sini ya. Diklik aja. Ini dihapus. Kalau mau bikin lagi, cacing. Coba saya geser dulu. Nggak bisa karena itu kan bukan cacing. Itu cacing juga. Ya, ini abaikan saja, dia udah otomatis. Nanti kalau kita run, apakah ini kan ini masih program yang lama nih, saya matiin. Oke, sekarang saya run aplikasinya. Berantakan. Running. Ya, dia ada kesalahan di apa namanya ini di coding. Ini saya hapus aja deh. Nanti lagi pula kan bikin lagi nggak apa-apa. Ini codingnya kemarin. Create function for dice. Ini ada di atas. Ini kan function for dice. Kenapa dia nanya sama dia? Ya udah, pokoknya kita run dulu. Oh, expecting. Oke. Saya di sini nggak ada pasangan, kasihan sendirian si controller ini tadinya. Masih error dulu. Yang ini yang nggak ada. Sekarang gantian. Nggak ada pasangannya. Pasangan. Nggak ada pasangannya. Jadi kalau buatan ini conditioner harus ditutup. Oke, itu. Oh, gitu. Itu nggak ada pasangannya nih sekarang. Kemudian yang ini menjadi miliknya ya sih. Underscore reference model. Seingat saya si private run rollers ini ada di luar dari class my activity, atau di luarnya on create. Ya, install.
Round succeed, kita lihat sedikit lagi. Nah, kenapa kok pada ngumpul di sini? Karena belum ada constraint-nya. Ya, kalau itu bikin constraint-nya. Sudah ada constraint, ini belum ada. Ya, kita bikin. Nah, tembok paling kanan, tembok paling kiri, untuk tipe objek di atasnya, untuk tipe objek bawahnya. Itu udah mulai nggak benar tuh ya. Apa begitu? Ini ya si alas ini dikurangin ini menjadi 15 misalnya, menjadi 10. Nah di sini kan lihat di sini kan dari jarak dari sini ke sini kan 22. Nah si alas ini jarak dari sini ke atas adalah 10. Jadi 10 ditambah 22 adalah 32 totalnya. Nah daripada akhirnya jadi begini, jadi nabrak-nabrak. Ya mendingan ini di nolin aja. Kenapa di nolin dia nggak mentok? Kenapa? Karena si ini jaraknya udah 22. Ya, udah ada 22, jadi mau dipotong ke atas nggak bisa kan 22 dimintanya. Jaraknya 22, jangan deket-deket saya. Gitu. Kamu harus berjarak 22 dari saya, gitu, katanya si editable ini. Jadi si alas ini pengennya mendekat ke atas. Tapi nggak bisa. Oke, selanjutnya apa ini edit text number desimal kedua. Token tembok yang paling kanan, tembok yang paling kiri. Kalau tembok atasnya adalah alas. Token ke bawah. Nah, ini mentoknya ke bawah objek. Ya, objek ini namanya objek text view. Tahu dari mana nih objek text view ini? Ada tulisannya text view 10. Selanjutnya ini udah lengkap semua layoutnya, kemudian garis miring. Garis miring ini kalau tembok ke kanan kan mentok hitung, jadi mendingan yang sebelah kiri aja dulu. Tembok atas lebih pasti, kanan ke bawah. Nah, kenapa nih kok dia jadi ke bawah? Kasusnya sampai tadi di sini. Ya, si garis miring ini jaraknya ke atas adalah 15. Terus ini si apa di text number desimal 2, jarak ke bawahnya adalah 15. Berarti total 30. Dari sini ke sini itu 30. Gimana caranya? Ya salah satu aja. Apakah ini jadi 0? Mungkin ini apa yang terjadi kalau ini jadi 0? Apa yang terjadi kalau ini jadi 0 itu atasnya 0 meter. Jadi salah satu aja, jangan nempel kayak begini, jadi salah satu dikasih jarak bawah ya. Jadi misalnya ya. Yang terakhir nah ini mendingan dijadiin 0 aja. Jadi si hitung ini nurut apa kata si garis miring gitu. Garis miring kan dia mintanya 42. Ya udah deh terserah garis miring aja, saya 0 aja. Kalau kamu nggak mau dekat-dekat sama saya, saya kan pengennya dekat-dekat, jaraknya 0. Nggak bisa.
kita jaraknya harus 42 di sini. Begini. Jalan ya, ini hasilnya. Nah, ini kan hilang ya, tingginya pun nggak ada, dan ini juga jadinya malah terlalu ke atas nih kalau kalian lihat. Jadi ini kurang ke bawah, si tingginya, terus hitungnya juga kurang ke bawah. Stop dulu. Ini ditambahin menjadi misalkan 100. Jaraknya ditambahin misalkan 30. Kira-kira aja. Kalau kita lihat kan tadi berapa nih ya? Jadi punya 30. Apa sih bedanya yang warna putih ini sama warna hijau ini? Seharusnya hasilnya tuh seperti warna hijau. Seperti tadi kenapa jadi berantakan? Ini 30, sebentar, sekarang lagi. Nah, masih ya. Ternyata kurang ke bawah, terus ini kok kurang ke kiri. Ini selalu gitu ya. Setelah mendesain tata letak, running untuk menguji layoutnya benar atau enggak. Kalau nggak benar, ya balik lagi ke nomor 1. Kurang ke bawah, hasilnya jangan nanggung-nanggung ya, 130. Terus ini kurang ke kiri. Ini sama-sama 31. Anda lihat nggak? Ini 31. Ini juga 31 jaraknya. Tapi ketika di running, kenapa jadi berantakan? Ya, kemungkinan karena ini ya, jaraknya nggak sama mungkin antara yang sebelah kanan ya. Kalau gitu saya kurangin menjadi 8 misalnya. Run again. Ya, kira-kira begitulah. Untuk sementara apa-apa lah, agak berantakan dikit ya. Nah, sekarang yang hitung. Yang hitung ini kok jauh banget. Tidak sesuai layout ya. Jaraknya jangan nanggung-nanggung, 2 kali lipat aja sekalian. Rantai. Masih kurang ya. 100.
Ya, lumayan. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Lanjut atau berhenti dulu? Kalau lanjut kita membuat program atau stop dulu. Kalau tidak ada respon ya saya lanjut ya. Selanjutnya klik main activity di sini untuk membuat programnya. Membuat program Kotlin letaknya di mana? Adanya di onCreate. Ya. Nih, antara kurung awal ini sama kurung awal inilah kita akan membuat program Kotlin ya. Ini kan miliknya program yang dulu ya, jadi mungkin saya kasih komen aja. Anggap aja ini nggak ada. Ini dulu mama, Kita akan meniru program yang kemarin karena tidak jauh beda. Objeknya sama-sama ada button, ada text view, cuma bedanya sekarang pakai apa nih? Edit text number, editable text. Editable itu bisa diedit oleh operator, oleh user ketika programnya berjalan. Sementara kalau yang ini nggak bisa diubah oleh si user. Dia hanya bisa dirubah oleh si program itu sendiri melalui interaktif, melalui perintah dari si user, melalui button. Sementara ini kan ini kita bisa rubah nanti. Oke, apa yang kita tiru di sini? Yang kita tiru adalah ini. Ada objek namanya, kalau yang minggu lalu kan namanya tombol, ya inilah roll button. Ada objek namanya roll button. Dia tipenya button. Dan si roll button ini akan menerima tugas sesuai apa yang dimiliki atau karakternya atau perilakunya ya. Perilakunya mirip dengan button ini. Button ini munculnya ada di sini, si button ini. Kenapa kita nulis button ini? Kenapa nggak kita nulis tombol? Nggak bisa, karena ini adalah ID-nya si objek. ID itu kayak identitasnya si objek. Objek itu punya identitas. Semua objek yang kalian lihat ini punya identitas. Nah, identitasnya di mana? Identitasnya di sini, Anda bisa lihat di sini button, atau di atas ini ID button gitu. Jadi kalau kita mau rubah ini menjadi tombol, bisa ganti dulu nih ID-nya menjadi tombol. Gitu. Sama kalau di Visual Studio juga sama, Visual Basic. Di VBNet sama juga, ID-nya bisa kita rubah, tapi untuk sementara saya tidak mau rubah di sini. Terlalu banyak perintah yang harus dihafal. Oke, ini yang kita tiru. Jadi kita akan baru mungkin saya kasih bahasa Indonesianya aja di sini. Ada objek namanya tombol. Dia tipenya button. Gitu.
Nah, button ini, apakah button ini ngambil dari si button ini, ID? Bukan, ya. Itu. Ada sendiri nanti. Button, terus find view by, nah di situ sudah ada, tinggal klik, tinggal pencet tab aja di keyboard kan ada tab, terus R, ID, button. Nah di sini ada button sampai button 3 gitu. Kita jangan nulis button ini, nanti yang dipanggil adalah ini nanti. Padahal kan kita mau manggil hitung. Nah, hitung ini ID apa? Ini button 3. Jadi di sini 3 itu. Ya. Kenapa kok ada garis di bawah nih? Karena kata dia variabel ini nggak pernah dipakai. Ya sabar dong. Kita juga saya pakai gitu. Itu ya, kita meniru ini. Meniru minggu lalu. Ada objek namanya tombol, dan dia tipenya button, dia berperilaku nanti seperti button yang ada di sini. Ya enak dibaca nih, spasi lah. Oke, kemudian kita tiru ini lagi. Tiru lagi. Rollback titik set conflict listener. Apa tuh artinya? Ini baru kita jika si tombolnya diklik gitu. Kalau tombol diklik, terus ngapain, disuruh ngapain. Nah, ini udah kita tiru. Kita tiru lagi nih, tapi dengan bentuk yang berbeda. Misalkan jumlah. Tuh. Kan bikin fungsi nih. Ya, saya juga bikin fungsi nanti. Kenapa nih merah? Karena fungsinya belum ada. Nah, kalau fungsinya belum ada, kita bikin fungsi. Kita tinggal ini klik ini. Saya ulang ya. Ini kalau mouse-nya ngambang di sini, dia langsung muncul keterangan seperti itu. Kita klik di sini. Create function jumlah. Nah, kita lihat. Saya taruh di atas supaya nggak terlalu jauh. Kalau ini terlalu jauh. Taruhnya di sini sama private function. Ini kita hapus. Ulang ya. Kenapa ada tiba-tiba kok muncul di sini aja nih. Oh, muncul juga sepertinya. Bisa jauhan ya. Dan di sini juga salah nih. Ini salah, jadi
Kenapa nih salah? Karena ini seolah-olah kalau saya pencet roll button, maka jadinya begini. Paham nggak? Jadi karena ini ada kurung kurawal kok sampai di sini. Ini punya siapa? Oh, ini punya si roll button. Bukan, seharusnya di luar. Nggak tahu nih kenapa bisa tiba di sini ya. Oke, karena ini ya. Nah, gitu. Ya, enak berarti mungkin gini aja deh. Kalau saya samain aja. Nah, ya. Kalau saya pencet tombol ini, maka lakukanlah ini. Kalau saya pencet tombol ini, maka lakukanlah jumlah. Private jumlah ini, private jumlah. Fungsi jumlah ini adanya di sini di bawah sini. Baik. Fungsi roll dice maupun fungsi jumlah. Oh, fungsi jumlah malah ada di luar dari ini. Tapi nggak apa-apa. Coba. Saya mau bikin fungsi di luar dari si main activity. Kira-kira bisa apa enggak? Sekarang kita coba meniru ini ya. Tapi kita niruin dari sini, bukan dari sini. Dari sini aja. Di sini kan dia membuat objek atau kayak wadah gitu. Ada wadah namanya angka pertama. Wadah itu tipenya integer dan dia assignment-nya ditugasi seperti apa yang si dice roll beri. Dice roll kan di sini. Dice roll juga wadah nih. Wadah tipenya dia inverted, itu nanti akan disimpulin sendiri sama si Android Studio-nya, disimpulin sendiri sama Kotlin. Tipenya apa sih? Ya kita serahkan aja sama Kotlin. Yang pasti dia akan menerima hasil dari si dice.roll ini. Gitu ya cara bacanya, tapi saya nggak akan baca sampai terlalu jauh, nanti malah lupa. Intinya saya mau bikin wadah. Oke, wadahnya var, terus panjang, integer, kemudian nah di sini yang kita tidak tidak apple to apple. Oleh karena itu saya coba untuk membuat yang gampang dulu ya. Sebentar, begini sih seharusnya kan gini konsepnya. Si panjang ini menerima dari sorry ini PJG aja deh. PJG yang di sini panjang teks. Cuman kan si panjang teks ini belum terdefinisi nih. ALS maksudnya itu alas ya, lebar alas X untuk sifat total ya.
hasil integer juga. Sama dengan apa PJG tambah ALS. Wadahnya ini ditambah apa? Wadahnya ini isinya itu ditumpahin hasil. Nanti hasil nanti si ini ya, ini namanya text view 11 akan menampilkan gitu hasil dari si hasil. Jadi text view. Sebentar. Ini HS lagi ya, konsisten. So, apa itu HS out to string? Di sini kita lihat. Jadi ini maksudnya adalah wadah atau isi dari si angka pertama. Anggaplah ini semua mangkok. Nah, isi dari mangkoknya ini dirubah menjadi string. Kenapa dirubah menjadi string? Karena ini kan isinya integer. Tahu dari mana ini isinya integer? Ini itu integer. Ada mangkok namanya. Yang pertama isinya tipenya jenisnya integer. Dia harus dijadiin string. Kenapa dijadiin string? Karena si angka pertama ini si objek text view. Tuh, lihat bisa. Ini jenisnya dia tipenya dia text view. Objek tipenya text view, dia hanya bisa menerima string. Nah, saya mengcopy cara konsepnya seperti ini. Yang ini dulu. HSL ini kan sebuah wadah atau mangkok yang tipenya hanya bisa menerima integer. Jadi dia saya ubah menjadi string. Nah, terus kita tiru ini. Ini adalah objek atau ibaratnya adalah mangkok yang text view. Kita kan ada text view di sini. Ini text view. ID-nya adalah text view 11. Dan menurut codingan ini, saya harus nulis ini dulu. Nulisnya di mana? Nulisnya di atasnya HSL dulu. Apa ini kira-kira ya? Tidak ada hasil tipenya baik. Kenapa dia tidak mau di sini? ID.
Coba kalau ini dipindah ke atas ya, kemungkinan karena dia di luarnya ini ya, apa nih, jadi dia harus di dalamnya on create, berarti sejajar dengan ini. Tapi kalau ini ya, oke gitu harus, saya bisa tahu gitu ya. Ya, karena tadi namanya udah benar-benar sama persis, kenapa merah? Prinsip atau cara kerja komputer tuh kita harus paham bahwa ini kurung awal itu ada yang bisa diakses, ada yang nggak bisa diakses. Tapi gini, mungkin Anda ingat variabel global sama variabel lokal. Nah, itu aja. Kalau di dalam kita nulis variabel di dalam masih dalam kurung brawl ini, berarti dia lokal. Berarti masih bisa dikenali. Kalau sudah di luar ini, nggak bisa. Nah, contohnya ini, find view sudah nggak bisa dikenalin karena dia di luarnya dia, di luarnya kelas. Ya. Mana atau di luar, iya tadi kan saya bikin di luar kelas ini. Nah, caranya supaya dia bisa dikenalin, dia harus masuk ke dalam kurung awalnya si ini ya. Apa nih, compatible activity kan, sama seperti ini, sejajar dengan dia. Jangan di dalamnya kurung awal ini dikenalin. Nanti ya, panjang alas ini nanti, yang penting yang perlu kalian cermati adalah konsep bagaimana cara memprogram, mana dulu yang kita tulis, mana yang belakangan, atau mau dibalik. Ya. Terus ini kenapa ini saya cuekin yang warna merah? Yang penting konsep besarnya dulu. Maksud saya gitu, yang mau saya tekankan di sini konsep besarnya dulu. Ini ibaratnya kayak menyiapkan fondasinya dulu, atau secara big picture-nya dulu, framework-nya. Sekalipun ini ada kesalahan, ya belakangan yang penting framework-nya benar dulu. Nanti tinggal ini kita bikin nanti. Itu maksudnya. Sama seperti contoh minggu lalu kan, ini ya. Ini ya, contoh minggu lalu kan ini merah. Apa-apa merah, yang penting konsepnya benar aja dulu. Bikin itu sampai dari awal sampai akhir. Tapi ini kok merah ya, oke. Baru kalau udah selesai konsepnya, baru ini dikerjain. Akhirnya ya, ini kerjain. Ini dia udah nggak merah lagi. Di sini apa sih? Tadi saya nulis ini tujuannya apa? Supaya saya bisa mempersiapkan apa? Saya mempersiapkan objek. Saya siapin dulu sini karena si objek ini akan saya pakai di bawah. Hasil teks. Nah, paham nggak sampai sini? Ceritanya semoga Anda bisa hafal ya jalan ceritanya. Moga-moga ini yang saya ceritain juga runut. Mulai dari fondasinya dulu sampai akhir-akhirnya itu ini. Ini inputnya, input terus diproses di sini, ditampung sama HSL. Nah, HSL ini nanti harus ditampilin.
Ditampilinnya di mana? Ya ditampilinnya ya di text view 11 tampilinnya. Tapi text view 11 ini harus dibikin dulu wadahnya, namanya hasil. Makanya saya bikin hasil. Setelah itu si hasil teks ini, si atributnya teks, atributnya hasil yang namanya teks itu menampung dari sini, menampung dari isinya si HSL. Isinya HSL ini kan integer yang berasal dari ini, itu dirubah dulu di teks, di add HSL dirubah, terus langsung masukin ke HSL teks. Itu konsepnya. Konsep besar ya, big picture ya. Nah, tinggal ini nih, ngapain nyerah? Jadi saya pengennya jadi ada objek namanya panjang. Dia punya atribut teks. Sama dengan ini. Ini edit text number desimal ini, dia tuh punya atribut namanya teks ini. Jawab. Nih, ini atribut. Ya, ini atribut namanya teks. Kalau saya pencet 45, enter. Nah, ini nanti 45. Jadi maksud saya ini 6.000. Jadi maksud saya apa yang nanti ditulis di sini teksnya gitu. Dia akan dijumlah dengan yang ada di sini, teks yang ada di sini itu. Nah, maksud saya itu seperti itu. Jadi objek yang namanya panjang teks dia akan isinya akan dituangkan ke PTG. Objek yang namanya alas dituangkan ke ALS. Nah, panjang dan alas ini barangnya mana? Nah, baru saya siapin. Itu konsep besarnya. Ya. Ini kenapa nama ke kiri? Nah, saya rapin dulu biar enak lihatnya. Tapi saya pisahin dulu di sini karena kan ibaratnya konsep besar itu terus baru ini kita siapin fondasi atau preparation. Apa yang perlu dipersiapkan adalah si panjang itu tuh yang warna merah. Siapin ini kan objeknya tuh sudah ada duluan sebelum dilahirkan gitu, atau muncul. Nah, makanya kita lahirin dulu di sini. Panjang, yuk, ya. Ini langsung waras nih, udah nggak merah gitu ya. Nah, di sini mungkin coba ya, biarkan si Kotlin yang makin keret. Jadi saya mau langsung pakai find view. Find view by activity. Aku pakai keyboard, pakai mouse.
Tab ID panjang itu apa di sini namanya edit text nomor desimal. Namanya edit text nomor desimal. Oke, nggak usah di copy lah, langsung aja mungkin edit nanti dia. Oke, alas sama dengan find field yang kedua. Nah, ini padahal saya tadi mengharapkan ini orang merah, error. Ternyata solusinya adalah jangan pakai titik dua. Titik dua tuh kayak kita langsung memerintahkan bahwa dia edit text gitu. Oleh karena itu makanya udahlah biarkan kotlin yang ini kenapa merah nih? Not enough information. Oh iya, error nih ya. Tetap error nanti. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan konsepnya benar. Udah merah. Tinggal ini yang nanti bakalan error. Not enough information. Saya ada nih. Ya. Nah, kemudian supaya bisa enough information dia artinya edit text gitu. Kalau gimana nih edit text ini? Jadi kalau ini text view itu ini. Nih text view, ini text view. Ya. Text view. Nah, terus kalau ini apa? Nah, di sini tadinya saya tulis number terus. Tadinya saya tulis ini number ini. So, ada number. Kenapa ini merah begini? Oh, kenapa nih saya tulis number? Karena di sini ada tulisan number di sini. Ini number. Ya udah saya tulis aja di sini number. Oh, ternyata ini dia tidak mengenali atribut teks. Gitu. Terus akhirnya saya hapus, saya cari lagi yang kira-kira agak mirip. Di sini kan dia text view. Ya, berarti ini yang lebih mirip, ada tulisan edit text number. Saya ketiklah di sini edit text, ada nggak nih edit text? Editable ada nih. Edit text atau editable? Tapi ketika edit text ini kenapa menjadi warna merah? Apa katanya? Change type of PJG to editable. Gitu katanya si Android Studio. Ya saya ikutin gitu. Editable gitu text.
pertama tadi nggak merah jadi jam 8 saya coba ini nggak separah ini errornya. Saya ganti numeric-nya. Tadi saya pakainya numerik yang udah teks number desimal, number biasa jadi paksa deh ini jadi agak kacau dikit. Terlalu kacau kalau dia diulang ya. Terakhir kali progres maksudnya error yang paling sedikit lah. Adalah ini ya. Kalau saya pakai edit table, errornya banyak. Kemudian ini saya minta kepada Kotlin untuk menginherit, tadinya kan dia INT. Jadi malah error di sini kan, katanya tipenya nggak match gitu. Karena si panjang teks ini editable, sementara PJG itu tipenya INT. Nah, oleh karena itu saya minta dia untuk terserah deh tipenya apa gitu, diatur aja lah. Saya rasa juga terserah deh, tapi ternyata di sini masih error. Nah, kemungkinan besar karena memang si edit text ini tidak bisa menampung karena mungkin dia tipenya adalah mungkin karena dia tipenya string mungkin ya. Artinya coba kalau ini bisa nggak panjang tuh integer nggak ada ya. Kalau itu string pas ini usaha saya yang terakhir. Kalau ini nggak bisa, kita sampai di sini. Oke, sampai di sini aja dulu. Ini masih warna merah. Dan yang paling untuk mencari solusinya sebenarnya ada di unit layout itu, yang contohnya adalah kalkulator. Nih, unit 2 ini. Cuman dia di sini tidak membuat istilahnya ya dia kalkulatornya itu seperti ini ya, dia tidak
memakai edit text tadi ya. Misalkan nih, tinggal nih post of service ini. Kita harus mencari si ID ini nanti tempatnya di mana. Bagaimana cara memperlakukan post of service di sini. Ini kan ciri khasnya mirip dengan ini. Coba. Nah, dengan si edit text number ini kan bentuknya. Dan di sini tulisannya cost of service, artinya yang inputan yang harus dimasukkan adalah number. Oke, untuk sementara itu petunjuknya untuk kalian mungkin mengeksplor mengapa ini nggak bisa dijumlah gitu ya. Nah, saya kasih petunjuknya, ikuti ini. Kita mencari bagaimana cara ini diperlakukan di dalam kode solusi. Atau ya dalam kode solusi, misalkan di paling bawah sini. Tinggal dicari, misalkan seperti di sini ada cost of service. Service yang 5, tinggal dicari aja ya. Ini memang XML kalau ini. Ini membuat aktivitas ya. Bukan. Oke, itu aja dulu deh ya. Terima kasih telah menyimak. Jadi apa yang kita pelajari adalah tentang mendesain tata letak, ya agak lebih maju daripada minggu lalu. Kita sekarang menggunakan edit text, edit number. Karena program, terus kita mempelajari juga konsep besarnya. Kemudian terserah nih, Anda nanti mau bikin konsep besar dulu baru preparation, atau preparation setelah itu tahapnya. Serah ini. Dan karena ini programnya ada bug, saya beri petunjuk gitu ya. Untuk bagaimana memperlakukan objek yang namanya edit text unit 2 yang namanya layout di Android Basic. Oke. Semoga Anda bisa sampai sini ya, atau bahkan bisa lebih lah. Minggu depan kalau Anda bisa memecahkan masalah itu bagus. I appreciate. Oke. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu minggu depan ya. Silakan untuk live. Terima kasih Pak. Sama-sama.